Baik, silahkan mulai. Bismillah, saya mau menceritakan tentang pengalaman saya waktu SMA dulu. Di sekolah saya dulu pernah terjadi kesurupan massal atau kemasukan massal yang terjadi itu sekitar 1 bulan kurang kejadiannya. Eh, dari sekian banyaknya siswa-siswi di situ, cuman saya yang nggak kena, yang nggak kerasukan. Seorang diri ya. Seorang diri. Eh, Setelah beberapa kali di situ kemasukan, saya dimimpi ada dua kali mimpi. Di mimpi pertama itu ada perempuan yang datangi saya, mengajak saya untuk ikut bersamanya. Di dalam mimpi itu dia bercerita kalau di situ tuh dia seorang diri, dan di sekelilingan dia yang sekarang ini tuh banyak orang-orang yang jahat, yang nggak peduli sama dia. Ya. Jadi ketika dilihatnya saya di situ, saya dulu kan siswa pindahan Ya. di situ. Ketika dilihatnya saya, diperhatikannya saya, eh, dibilangnya saya ini yang bisa diajaknya berteman karena karakter saya nggak seperti yang lain di antara yang lain. Ya. Jadi dia ingin ikut sama saya. Dan ketika saya diajaknya, saya sempat ngomong di mimpi itu, saya nggak bisa ikut karena saya masih punya keluarga dan orang tua. Ya. Tapi di dalam mimpi itu saya sempat terucap, kalau misalnya saya nggak bisa ikut, tapi kamu bisa ikut saya di dalam mimpi itu. Dan di mimpi yang kedua, saya melihat di sekolah. Waktunya kira-kira berapa hari setelah dari mimpi yang pertama? Dari kejadian mimpi pertama itu, ketika kasus kesurupan di sekolah massal itu, kesurupan massal di sekolah itu, berapa lama jaraknya baru mimpi? Hari itu juga? Enggak, Pak. Jaraknya itu sekitar seminggu, kurang Seminggu ya, lebih baik, seminggu. baik. Ya sudah. Kemudian Eh, setelah seminggu ada mimpi berikutnya ada lagi. mimpi berikutnya, dan itu ketika udah datang sekolah, tiba-tiba disuruh pulang karena terjadi lagi kemasukan massal itu. Oh, ada kejadian berikutnya lagi, Iya, kesurupan massal juga. Baik. awalnya kan udah Kesurupan massal. diobati di situ kan Pak. Iya. Tapi Jadi ada beberapa yang tetap bilang juga kita tidak kena. tetap juga nggak Tidak kena. kena. Baik. Yang lain itu hampir mayoritas hampir Hampir semua keseluruhnya kena. semua. Iya. Baik yang akhwat maupun yang ikhwan Iya. semuanya. Baik. Terus. Eh, Sampai teman dekat pun kena juga Iya. gitu. Jadi ada guru yang dekat sama saya sempat berbicara gini, apalah kira-kira yang buat jadi seperti ini. Terus kembali lagi di mimpi saya, karena pas malam itu saya berpikir apa kira-kira yang buat kok di situ bisa terjadi semarah ini, atau Ya. kok bisa kejadian seperti ini, karena baru ini saya seumur hidup baru ini lihat seperti itu. Ya, baik. Terus saya dimimpikan lagi disuruh siswa di situ minta maaf ke lingkungan situ karena ada beberapa siswa yang jahil di situ. Terus yang ketiga kalinya itu saya mimpi di depan lapangan itu ada nampak kerajaan. Oke, baik. Di lapangan itu. Dan setelah itu mulai muncul setiap mau masuk maghrib itu pundak tuh rasa berat, Rasa berat. pusing, Ya. di setiap sebelum maghrib itu. Baik. Terus pernah ada teman adiknya ngeliat, katanya di dalam diri saya ini ada yang ikut. Itu orang Terus indigo lah barangkali ya. Teman ya, itu ada adiknya teman itu indigo barangkali ya, iya. melihat engkau seperti ini. Oh gitu. Oke, terus. Dibilangnya dia perempuan, Ya. ngikut tuh bukan bukan mau niat jahat kalau dibilangnya, cuman mau menjaga, tapi kurang tahu juga gitu Ya, kan Kak. baik. Jadi sempat saya penasaran, atau penasaran gitu kan, pernah pas kuliah
saya ingin tahu gitu. Jadi saya sebelum tidur tuh sempat dalam hati gini, Mencoba mau komunikasi lah iya, kira-kira. kalau Pengen tahu lah. seandainya kalau seandainya kau memang ada di dekatku, coba mimpikan, aku pengen lihat gitu. Dan betul dimimpiin Iya, sama dia, sama itu kan, iya, di, jin itu. dimimpiin, tapi dia nunjukkan wajahnya separuh, Iya. sebelah gitu Pak. Hmm. Rambutnya panjang, pakai baju hijau. Iya, Terus saya terbangun kan, cuman saya karena penasaran kenapa cuman separuh gitu kan. iya. Memang wajahnya nampak pas itu, tapi cuman sebelah ya. Jadi pas malam keduanya, saya gitu lagi penasaran lagi gitu Pak. Kenapa Iya. kenapa cuman sebelah aja yang ditunjukkan, kenapa nggak semua? Tapi di dalam hati saya ini kayak terbisik gini, takut dia tuh takut kalau saya tuh nanti takut jadi nggak mau dekat sama dia lagi Iya, iya. di dalam hati gitu Pak. Baik. Jadi dimimpi lagi ditunjukkannya wajah keseluruhannya, dan wajah keseluruhannya itu sebelahnya itu hancur Iya. di dalam mimpi itu. Itu makanya dia nggak mau menunjukkan sepenuhnya sama saya. Iya. Kalau untuk sebelum-sebelumnya, saya memang kayak ngerasa memang ada yang sering memperhatikan, Seperti ada yang mengikuti lah ya. iya, ada yang sering melihat, Kayak ada yang mengawasi terus. iya, atau ada orang yang kayak niatnya nggak bagus sama saya Iya. kayak dikasih was-was gitu Pak. Hmm. Kadang muncul Seolah-olah tiba-tiba. diberi informasi lah. Iya, sama Diberi dia. informasi sama dia. Bahwa si Anu itu tidak baik, si Anu tidak Iya, baik gitu. seperti itu. Karena sempat Itu terjadi, dari sejak kejadian kasus kesurupan ya, iya itu Pak. berjalan seperti itu. Sampai kuliah, Sampai sekarang sudah menikah ya, iya, umur 20 berapa sekarang? 26. 26 tahun ya. Berarti kalau dari kasus itu sampai saat ini katakanlah kurang lebih itu ketika itu pas dekat-dekat tamat kasus kesurupan massal itu. Sebelum Kelas Pak, berapa? kelas 2. Kelas 2. Naik Baik. kelas 3. Naik kelas 3. Katakanlah 16 tahun, sekarang 26 berarti sudah 10 tahun yang lalu. Baik, baik silahkan. Terus merasa dia ada ngikuti engkau, lalu kemudian ada nggak dia membisikkan seperti tadi ceritanya? Kemudian ini ada keluhan ini. Setelah berumah tangga, berapa bulan sudah berumah tangga? 3, kurang lebih 4 masuk 3 masuk 4 bulan ya. Sering terjadi cekcok, sering terjadi keributan, sering terjadi pertengkaran. Sering. Kau merasakan bahwa dia ikut mengambil peran nggak? Dia ada membisikkan nggak? Mungkin macam-macam akan dia sampaikan. Iya. Membuat adu domba dan sebagainya. Gitu. Kayak di pikiran itu kayak ini dia seperti ini, kayak ini dia di luar, Allah dia di luar ini nggak menghiraukanmu di rumah, kau, ya. gitu ya. Sering seperti itu. Dibisikkan gitu. Jadi seolah-olah akhirnya berantem, akhirnya macam-macam cekcok dan seterusnya. Selanjutnya gini, ini saat ini kita komunikasi, dia ada nggak di sini? Perasaan ada nggak? Kalau tadi pas di situ, tadi pas duduk di posisi ini, itu ada dia. Ada. Dia ada di mana posisinya? Di samping, di kanan, di kiri? Di samping. Kalau saat ini? Kalau saat ini nggak pasti. Nggak pasti ya. Oke. Engkau lihat sosok dia yang mendampingi engkau itu wujudnya dalam dunia nyata saat ini ya, dengan mata engkau nyata, pandangan mata nyata, itu jelas atau samar? Kalau lihat langsung, kalau lihat langsung samar. Oh, jadi tadi yang berada engkau di samping ini, dia ada di sampingmu, itu samar. Samar. Tapi engkau merasakan dia ada. Ada. Baik. Ada yang dia bisikkan? Ada. Apa katanya? Bapak ini nggak bagus. Paham saya. Ya, Bapak ini nggak betul. Bapak ini nggak betul. Kalau bisa jangan ketemu bapak ini. Kalau bisa suruh pulang aja dia, pergi aja dari rumah ini, gitu ya. Kalau nyuruh nggak usah tuh sebenarnya dari tadi malam. Dari tadi malam. Oh, dari tadi malam karena kita sudah berencana untuk mau ruqyah. Kita jadwalkan hari ini. Alhamdulillah Allah mudahkan pertemuan ini. Jadi tadi malam tuh sudah langsung
diberinya informasi ya, Iya, jangan Ustaz. mau, jangan mau, jangan mau. Baik, baik. Eh, yang sering kau rasakan badan itu sakit itu cuma di pundak saja. Itu Bunda, yang Pak. paling sering. Saat ini ketemu saya komunikasi ini apa yang dirasakan? Kaki seperti kayak kesemutan gitu, Pak. Sebelah kanan, Dua-dua. dua-duanya. Nah, Baik. Bisikannya cuma bapak ini nggak benar, itu hmm. saja. Bisikan dia. Insya Allah. Baik. Baik. Insya Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna qaida syaitani kana dhaifah, tipu daya syaitan itu lemah. Ya, problemnya Masya Allah barangkali benteng kita yang lemah sehingga akhirnya kita mudah untuk dikuasai. Baik, kita akan mulai ya untuk ruqyah ini. Semoga Allah mudahkan insyaallah. Ya, saya berikan mukaddimah dulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Saya berharap ketika kita nanti mulai ruqyah, saya berkeinginan supaya engkau fokus mendengarnya, menyimaknya, engkau hanyut dengan bacaan-bacaan saya yang saya bacakan. Ya, engkau tidak peduli dengan apapun bisikan dia, ya apapun pengaruh yang ada dia pengaruhi engkau dengan bisikan dan seterusnya, fitnah dan seterusnya, engkau tetap fokus menyimak. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf di ayat 204, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengar dan diam agar engkau mendapat rahmat. Ya. Jadi engkau fokus, simak, niatkan dalam hati, ya Allah, semoga dengan ruqyah ini engkau angkat semua penyakit. Engkau sembuhkan dengan kesembuhan tidak menimbulkan rasa sakit dan bekas. Engkau hancurkan seluruh sihir-sihir jin ini. Ya, sehingga dia tidak menjadi ya masalah yang memunculkan perhara dalam rumah tangga hamba yang baru saja hamba bina perjalanan rumah tangga ini hanya dalam waktu perjalanan 4 bulan ini. Ya, semoga engkau berkahi kehidupan rumah tangga hamba. Engkau bimbing kami berdua sehingga ya menjadi keberkahan kehidupan rumah tangga ini, menjadi sakinah, menjadi ketenangan, muncul ketenangan, sehingga engkau kumpulkan pula dari pertemuan kami di dunia ini untuk kelak kami bertemu juga di surga ya Allah. Minta kepada Allah Taala. Ya, fokus, simak apa yang saya baca, dengarkan, matanya dipejam, ya, mata dipejam. Baik, niatkan dalam hati. Silahkan minta kepada Allah Taala ya agar Allah angkat semua gangguan dan penyakit dengan wasilah ruqyah ini. Bismillah insyaallah. Baik, saya mulai. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم